Kisah Ki Ageng Selo, sang penakluk petir. Di tanah subur Grobogan, Jawa Tengah, di lereng sebuah bukit kecil yang bernama Selo, pernah hidup seorang lelaki yang namanya kemudian melegenda. Ia bukan raja, bukan pula panglima perang. Tapi dari tangannya, petir takluk, langit tunduk, dan ajarannya menembus zaman. Namanya adalah Ki Ageng Selo. Seorang petani, seorang spiritualis, seorang guru kehidupan. Ia dilahirkan dengan nama kecil Bagus Songgom, keturunan dari Ki Getas Pandowo, darah bangsawan yang mengalir dalam tubuhnya. Namun bukan darah mulia yang membuatnya besar, melainkan jalan hidup yang ditempuhnya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Di masa mudanya, Bagus Songgom memiliki cita-cita tinggi, menjadi prajurit gagah Kesultanan Demak, yang kala itu dipimpin oleh Sultan Trenggono, penguasa besar di tanah Jawa pada awal abad ke-16. Ia ikut seleksi militer. Dalam satu ujian, ia ditugaskan mengalahkan seekor banteng besar dengan tangan kosong. Bagus Songgom maju dengan keberanian. Ia memukul kepala banteng itu, dan hewan buas itu roboh seketika. Namun dari luka di kepalanya, darah muncrat mengenai wajah Bagus Songgom, membuat ia refleks memalingkan wajah. Itulah kesalahan yang dianggap fatal. Ia dicap tak tahan melihat darah, dan karena itu, dinyatakan tidak layak menjadi prajurit. Penolakan itu menghancurkan hatinya. Tapi bukannya tenggelam dalam kekecewaan, ia memilih jalan lain. Ia berkata dalam hati, "Jika aku tak bisa menjadi pemimpin dalam medan perang, maka aku akan menjadi pemimpin dalam jalan jiwa. Jika aku tak bisa menjadi pendekar kerajaan, biarlah keturunanku kelak menjadi pemimpin sejati rakyat." Setelah itu, Bagus Songgom memilih hidup sederhana di desa Selo, menjadi petani biasa. Tapi di balik cangkul dan sawah, ia mendalami ilmu agama, spiritualitas Jawa, dan laku tirakat. Ia mengasingkan diri dari dunia kemewahan, memilih keheningan alam sebagai guru. Dari sinilah muncul sosok Ki Ageng Selo, nama yang kemudian menggema dalam sejarah dan cerita rakyat. Ia menjadi rujukan spiritual dan tokoh panutan di kalangan masyarakat. Tapi puncak kisahnya terjadi dalam satu peristiwa luar biasa yang menjadikannya legenda. Suatu siang, Ki Ageng Selo tengah bekerja di ladangnya. Matahari bersinar cerah ketika tiba-tiba awan hitam menggulung langit. Angin menderu, dan hujan turun deras. Kilat menyambar, disusul gelegar petir yang memekakan telinga. Petani lain lari menyelamatkan diri, tapi Ki Ageng Selo berdiri tegak. Ia menengadah ke langit, dan berteriak, "Wahai petir, jika engkau makhluk yang bernyawa, turunlah. Tampakkan wujudmu, hadapilah aku, jangan hanya menggertak dari langit." Sejenak suasana hening. Lalu petir menyambar tanah di depannya, dan dari sinar menyilaukan itu muncullah makhluk mengerikan, seekor naga berapi, yang berganti-ganti wujud menjadi macan hitam, ular besar, dan kakek tua berwajah hitam legam. Perkelahian dahsyat pun terjadi. Petir terus menggema setiap kali makhluk itu melompat. Ki Ageng Selo menghadapinya dengan ketenangan luar biasa. Dengan kekuatan doa dan tenaga dalam hasil laku spiritualnya, ia berhasil mengikat makhluk itu pada pohon gandri di dekat sawahnya. Makhluk itu mengecil menjadi kakek tua yang terus berganti wajah. Namun tubuhnya sudah tak bisa melepaskan diri. Ki Ageng Selo membawa kakek petir itu ke Istana Demak, untuk menunjukkan bahwa alam pun bisa tunduk pada manusia yang suci hatinya. Keraton geger. Bagaimana mungkin seorang petani dari desa kecil bisa membawa makhluk dari langit? Sultan Trenggono menerima Ki Ageng Selo dengan takzim. Namun saat itu juga, datang seorang nenek tua berpakaian lusuh, menghampiri kakek tersebut dan menyiramkan air ke tubuhnya. Tiba-tiba petir menggelegar di dalam istana. Kakek dan nenek itu lenyap seketika, meninggalkan bau hangus dan hawa panas. Sultan pun mengakui bahwa Ki Ageng Selo bukan manusia biasa. Ia diberi penghormatan tinggi sebagai tokoh besar yang dihormati oleh istana dan rakyat. Tapi Ki Ageng Selo tak mencari kedudukan. Ia kembali ke desa Selo dan mengajar para muridnya. Ajarannya dikenal sebagai Papali Ki Ageng Selo, kumpulan petuah, nasihat, dan larangan hidup yang disampaikan dalam bentuk tembang mocopat. Papali itu tidak mengajarkan kekuasaan, tapi kesucian hati, kesederhanaan hidup, dan hubungan manusia dengan alam serta Tuhannya. Ia memperkuat nilai kesusilaan, laku batin, dan tauhid spiritual, suatu bentuk keislaman yang membumi dalam budaya Jawa. Tulisan-tulisan Papali dicatat oleh para muridnya. Ajaran itu hidup dalam jiwa rakyat, lebih kuat dari sabda penguasa. Ki Ageng Selo wafat di desanya,
di tempat yang kini menjadi makam dan tempat ziarah. Namun kisahnya tetap hidup. Bahkan ukiran tentang pertarungannya dengan petir diabadikan di pintu Masjid Agung Demak pada Lawang Bledek. Ukiran itu menunjukkan dua naga yang menyemburkan api, simbol dari kekuatan alam yang ditundukkan oleh manusia suci. Dari darahnya lahir tokoh-tokoh besar, raja-raja Mataram. Membuktikan bahwa harapan Ki Ageng Selo terkabul, bahwa dari dirinya, kelak lahir pemimpin sejati bangsa. Ki Ageng Selo bukan hanya legenda. Ia adalah jembatan antara langit dan bumi, antara kekuatan dan kebijaksanaan, antara manusia dan alam. Kisahnya mengajarkan bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran, ketulusan, dan keberanian menghadapi guncangan hidup, bahkan saat langit mengirim petir sekalipun. Petir bisa menyambar, badai bisa datang, tapi manusia yang bersih jiwanya akan tetap berdiri, seperti Ki Ageng Selo, sang penakluk petir.